Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Putri Yuliana, NIM 221B10156. Ingin mempresentasikan tentang penerapan manajemen waktu bagi mahasiswa agar dapat lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu merupakan salah satu indikator keberhasilan mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana. Mahasiswa dikatakan lulus apabila mampu menyelesaikan studinya di perguruan tinggi selama kurang dari 4 tahun atau sama dengan 4 tahun. Banyak sekali mahasiswa yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Mereka seringkali kesulitan membagi waktu untuk kuliah, bekerja, berorganisasi, dan kegiatan lainnya. Sehingga penyelesaian tugas yang mereka miliki sering tertunda. Mereka tidak memanajemen waktu mereka secara baik sehingga waktu yang dimiliki seringkali terbuang dengan sia-sia. Manajemen waktu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan waktu. Menurut Nichols dan McHugh, dikutip oleh Ika Indri Astuti 2017 bahwa manajemen merupakan suatu tujuan untuk mewujudkan sebuah organisasi melalui kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengaturan anggota serta sumber daya organisasi lainnya. Waktu sendiri adalah suatu ruang yang dapat diukur dimulai dari detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Hubungan waktu menjadi bentuk upaya untuk menertibkan jikalau ada kekacauan. Waktu juga adalah sumber yang tidak dapat dibeli atau dijual dengan apapun. Tershoff Machan 1990 mengatakan bahwa manajemen waktu merupakan pengaturan diri dalam menyikapi waktu seefektif dan seefisien mungkin. Dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, mempunyai kontrol atas waktu, selalu membuat skala prioritas menurut kepentingannya, serta keinginan untuk terorganisasi yang dapat dilihat oleh perilaku seperti mengatur tempat kerja dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama prioritas, yang kedua menunda, yang ketiga pendelegasian tugas. Aspek manajemen waktu. Menurut Haynes, aspek-aspek manajemen waktu dibagi menjadi 3 bagian yang dikenal dengan metode ABC, yaitu prioritas yang harus dilakukan, prioritas yang sebaiknya dilakukan, dan prioritas yang menyenangkan bila dilakukan. Cara memperbaiki manajemen waktu adalah mengatur agenda dalam buku, kalender, atau catatan penting yang secara manual ataupun digital. Menyusun prioritas terdapat pada buku catatan yang telah direncanakan, dimulai dari utama sampai yang tidak utama. Pastikan jadwal yang telah dibuat rutin dalam setiap minggunya, yang tersusun secara seimbang. Jika sudah lengkap, selanjutnya mematuhi jadwal kegiatan yang telah dibuat pada setiap minggunya. Di sini saya menggunakan data lapang untuk mencari tahu seberapa banyak mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu. Data lapang merupakan metode di mana suatu data akan dikumpulkan ke dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang telah digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Saya menggunakan kuesioner dilakukan dengan menyebar Google Form kepada sejumlah calon responden. Pengambilan responden dilakukan dengan cara non-probability sample karena hasil yang ingin didapat hanya berupa gambaran secara umum saja. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan meliputi pengetahuan akan manajemen waktu. Bagaimana pengetahuan responden akan pentingnya manajemen waktu. Selanjutnya adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Pengumpulan data dengan observasi juga mempermudah pengumpulan data karena jika objek sudah bisa diobservasi, pada umumnya memberikan akses yang mudah. Dengan melakukan observasi, bukti dari hasil yang konkret akan lebih mudah ditunjukkan karena observasi peneliti datang langsung ke tempat lokasi yang akan diteliti dan bisa mengumpulkan bukti nyata penelitiannya.
Selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian dan kritisan dari penelitian. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.